Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada moderator yang sudah memberikan saya kesempatan untuk mempresentasikan makalah saya pada seminar internasional Sinar Bahtera yang diadakan oleh Balai Bahasa Kalimantan Tengah. Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah saya yang berjudul Imaginative Construction about Minangkabau Women's Freedom Inside of Kaba Cindomato. Seperti yang dapat dilihat pada slide pertama, itu ada sebuah kutipan dari Kaba Cindomato yang ditulis oleh Rajo Pangulu pada tahun 1980. Pada halaman 19 itu dikatakan, dahulu semasa Minangkabau makmur dan sejahtera, aman dan senantiasa memerintahlah seorang raja perempuan atau Bundo Kanduang, adil lagi permurah, bersemayam dalam istana lengkap dengan kota paritnya di Pagaruyung, pusat kerajaan alam Minangkabau. Nah, dari hal ini saya berangkat pada sebuah asumsi bahwa ternyata perempuan di Minangkabau memiliki kebebasan yang lebih luas daripada perempuan pada umumnya. Dan yang kedua, kita sudah tahu bahwa garis keturunan di Minangkabau adalah garis keturunan matrilineal atau garis keturunan yang mengikut ibu, di mana pada umumnya garis keturunan di Indonesia saja itu mengikut ayah atau patrilineal. Nah, kemudian di sini perempuan juga diberikan kekuasaan untuk memimpin pemerintahan. Nah, dari asumsi inilah muncul pertanyaan, apakah benar seorang perempuan di Minangkabau diberikan kebebasan penuh dalam mengekspresikan dirinya. Nah, kemudian hal ini menjadi sebuah pertanyaan merujuk kepada pendapat Simone de Beauvoir yang menyatakan bahwa kebebasan perempuan itu sebenarnya ketika perempuan dikatakan bebas, ia tidak sepenuhnya berada dalam kebebasan, karena perempuan hanya memiliki kebebasan di ruang domestik saja, bukan di ruang publik. Nah, hal ini membuat saya tertarik untuk mengetahui lebih lanjut, apakah benar perempuan Minangkabau diberikan kebebasan yang sebebas-bebasnya dalam mengekspresikan dirinya, atau malah benar kata Simone de Beauvoir bahwa ketika perempuan dikatakan bebas, sebenarnya perempuan itu tidak berada dalam kebebasan yang seutuhnya. Oke, pada slide ini dapat dilihat bahwa menurut Simone de Beauvoir, perempuan dianggap dapat memperoleh status yang tinggi itu tidak bisa lepas dari peran maskulin seorang laki-laki. Jadi, ketika seorang perempuan mendapatkan status yang tinggi, itu tetap ada peran laki-laki di belakangnya. Hal ini tentu membuat asumsi bahwa seorang perempuan itu memang tidak dikatakan bebas, walaupun dia sudah mendapatkan status yang tinggi, tapi masih ada peran laki-laki yang mendukung hal itu. Nah, begitu menurut Simone de Beauvoir. Metode yang digunakan dalam analisis makalah ini adalah analisis deskriptif naratif. Kemudian teknik analisis datanya adalah dengan mengidentifikasi narasi yang memberikan kontribusi terhadap narasi kebebasan perempuan itu sendiri. Oke, kita masuk ke pembahasan, merujuk kembali pada apa yang disampaikan di latar belakang tadi atau di pendahuluan yang mengatakan bahwa di Minangkabau itu ada seorang raja perempuan yang memimpin pemerintahan masyarakat Minangkabau. Nah, di sini sudah muncul suatu kejanggalan, di mana seorang perempuan ketika menjadi seorang pemimpin itu harusnya disimbolkan dengan ratu, tetapi di sini malah disimbolkan dengan raja. Raja seharusnya identik dengan seorang laki-laki. Nah, hal ini sudah membuat sebuah konstruksi imajinatif di mana ternyata ketika memimpin pun seorang perempuan tetap disimbolkan dengan raja yang identik dengan laki-laki, bukan dengan perempuan. Nah, di sini terlihat ada batasan keluasan dalam memimpin suatu daerah ketika seorang perempuan yang menjadi pemimpinnya, gitu. Nah, hal yang kedua, di sana juga terlihat bahwa yang memimpin adalah Bundo Kanduang, tetapi masih disandingkan dengan Tungku Tigo Sajarangan. Di sini ada Nini Mama, alim ulama dan Cadia Pandai. Nah, mereka lah yang berdiskusi untuk di ruang publik, sehingga
yang tetap ke ruang publik adalah yang laki-laki, bukan si Bundo Kanduang itu sendiri. Jadi Bundo Kanduang atau raja perempuan di sini memang memimpin, tetapi di ranah domestik, bukan di ruang publik itu sendiri. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa perempuan Minangkabau digambarkan memang memiliki kebebasan yang lebih luas pada ruang domestik, tetapi tidak pada ruang publik. Nama laki-laki tetap berada pada barisan yang paling depan. Dengan demikian ada konstruksi imajinasi terhadap kebebasan yang digambarkan pada seorang perempuan. Sehingga adanya bayang laki-laki pada kebebasan seorang perempuan Minangkabau itu tetap ada. Salah dan janggal saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.